Sekarang tokonya di Tondo sini ya? di Tondo. Oh. Bagaimana awalnya itu bisa ada ide bisa jualan thrift? Jujur saya sendiri sama bergerak di dunia clothing juga. Oh. Bahkan barang yang sampai sekarang ini lokal Indonesia semua ini. Oh, ini begitu. ada Makma, ada ini Iya. sepatu saya juga lokal. Jadi sebenarnya saya ini juga bukan anti lokal. Oke. Saya juga penikmat, malahan saya lebih cinta barang lokal dari daripada barang luar. Betul. Perlu digarisbawahi, saya juga tidak idealis dengan barang thrifting, bukan. Bukan saya barangkali sampai mati di sini, bukan gitu. Saya tetap juga nanti akan bergerak nanti ke depannya kalau bisa berinovasi atau berimajinasi buat brand sendiri, lebih berkembang di Indonesia biar pajaknya mungkin lebih jelas ke Arab gitu. Betul. Jadi kalau bagi saya dunia thrifting sekarang kan memang sangat berkembang memang karena mungkin di era ini media ngeri publikasinya kan luar biasa. Betul. Sebenarnya ini sudah bahkan saya tanya-tanya yang lebih senior, dia bahkan sekolahkan anaknya sampai selesai itu jualan itu. Ada juga ya? Berarti dia jualan itu sudah 20 tahunan lah. Oh begitu. Tapi pertanyaannya kenapa nanti rame-rame sekarang lah begitu. Jadi saya kebetulan saya bergerak di dunia itu, saya yang kena dampaknya juga. Jadi kalau saya support sebenarnya apa yang dikampanyekan pemerintah, kalau bisa stop jualan ini, kita jualan ini. Kalau saya support, saya mau beralih ke situ. Hanya mungkin kalau bisa serius gitu. Jangan maksudnya saya sekarang misalnya Sunrise sekarang sudah mau ke produk dalam negeri. Saya sudah berkomitmen, saya mau kembangkan usaha barang dalam negeri ini. Setelah saya sudah beralih ke situ, ternyata di pasar masih bongkar-bongkar juga. Oh iya. Ya masalahnya di situ. Jadi jebol lagi begitu. Iya, jebol lagi. Jadi kalau mau komit betul-betul ya. Betul, serius lah kalau bisa berantas betul. Nah awal tertarik jual thrift itu bagaimana ceritanya? Adakah yang ajak atau? Tidak ada. Tadi waktu 2 tahun yang lalu memang kan media ini kan luar biasa. Jadi saya buka-buka media, Instagram. Memang di Jawa sudah duluan. Ya biasa lah kan. Di daerah itu kan sudah duluan, sudah mulai rame, mulai viral. Saya cari-cari tahu ini apa ini dijual barang seperti ini sampai orang datang itu sampai berdesakan, barang apa sekali nih. Betul. Oh ternyata kalau kita di Palu kan cakar. Oh saya bilang peluang ini. Seperti saya bilang tadi, saya mulai bisnis ini karena saya lihat peluangnya gitu. Saya juga awalnya jual barang-barang lokal. Karena mungkin saya lihat situasi lokalan lagi kurang lah. Lokalan ini kan kalau saya lihat selama ini rame-ramenya itu nanti lebaran, nanti suasana puasa. Betul. Sementara barang ini bukan puasa, bukan lebaran, bukan tahun baru, tapi rame. Saya cobalah. Saya coba kalau bisa saya singkirkanlah dulu dikit ini barang-barang lokalan ini. Saya coba beralih ke dunia thrifting ini. Ternyata luar biasa kan. Sampai sekarang alhamdulillah. Permintaannya begitu ya. Iya benar. Awalnya jualan itu berapa, apa itu namanya? Koli apa kan? Bal-balan. Yang banyak ditangkap sekarang kan bal-balan itu. Berapa bal? Apa langsung baju, celana atau ada kan juga sepatu waktu itu? Iya. Di dunia thrifting ini ada nama istilah itu paket usaha gitu. Jadi ada orang yang punya bal, dia bongkar dulu, dia pilih yang bagus, yang bagusnya itu dijual paket usaha namanya. Saya awalnya begitu, beli 1 juta 2 juta dulu, kirim ke Palu. Karena permintaan bagus, saya bilang mending saya beli balan saja. Coba-coba beli bal. Pas beli bal, publikasinya bagus, ternyata orang ini mau datang ke tempatnya kita kalau ada bal itu. Karena bongkar baru. Iya, karena istilah ada bongkar baru. Terkenal iya seperti kakak bilang tadi, di sana ada bongkar baru, sana ke sana lagi.
Ternyata orang mau datang ke tokonya kita kalau misalkan Ada kita bongkar baru Iya, gitu. iya. Oke, oke. Karena di situ seninya katanya. Betul, betul, betul. Bongkar-bongkar, cari yang sesuai dengan keinginan. Dulu itu langsung jualan di toko atau di rumah dulu atau gimana? Nah, kebetulan saya memang sudah punya kontrakan. Oh ya. Kontrakan yang barang baru tadi. Iya. Oh ya. Iya, jadi saya sudah sewa sekitar 1 tahunan. Tapi kan namanya kita kan pengen berkembang lah. Betul. Maksudnya mau coba sesuatu yang baru gitu. Nah, jadi kebetulan kontrakan baru 1 tahun, mau 1 tahun lagi. Sudah saya ganti langsung dengan barang yang namanya thrifting ini. Oke. Nah, setelah saya beralih ke situ, saya saya kembangkan di media. Saya mulai Di medsos. iya, promo apa segala macam, rame. Malahan alhamdulillah selama 2 tahun ini, jadi dia tidak musiman. Bedanya dengan barang baru ini, dia setiap hari kalau ada bongkar baru datang terus orang gitu. Kalau sementara kalau barang baru ini kan nanti Lebaran, nanti ada momen lah gitu. Nah, kalau thrifting ini kan bisa hari-hari begitu kan? Betul. Apalagi kalau begitu promo di IG misalnya ada bongkar baru, pasti rame. Pasti datang. Dan pembelinya juga semua kalangan saya kira. Semua kalangan. Pembelinya juga itu ada yang mau jual ulang gitu. Oh, ada juga mau dibisniskan lagi. Iya, jadi gitu. anak-anak, jadi ini anak-anak SMP, SMA yang mungkin selama ini nggak jelas, ada mungkin negatif ya, kayak seperti misalkan narkoba atau apa. Tapi dengan adanya fenomena thrifting ini, teman-teman sisipkan mungkin uang jajan 200-300, cari barang di pasar mungkin. Kemudian ada yang dapat jackpot, bawa pulang, cuci, dijual lebih dari itu. Jadi kalau sisi positifnya saya rasa itu. Kasihan kalau misalkan ini barang betul-betul mau ditutup, hilangkan semangatnya adik-adik tadi, maksud saya. Jadi jangan lihat barangnya, tapi semangat teman-teman tadi yang baru mulai usaha itu dipikirkan seperti apa nanti kalau misalkan barang itu betul-betul tidak ada nanti. Nah, ini kan membantu UKM-UKM juga yang baru mau belajar ini kan. Betul. Apalagi kondisi sekarang ini kan semua serba berat begitu keuangan. Apalagi mau ini sebentar lagi kita mau lebaran, jadi orang mencari tambah-tambah lah begitu. Betul. Untuk kebutuhan ini. Nah, ini kemudian kan Adin juga pasti sudah tahu bahwa sekarang ada larangan dari pemerintah. Betul. Untuk pakaian impor khususnya yang thrifting begitu. Betul. Berpengaruh tidak di kita di wilayah di Palu dan teman-teman, karena saya dengar tadi offline kita sebelum podcast ini adalah perkumpulannya begitu, sering diskusi-diskusi juga kan. Jadi kebetulan kan alhamdulillah di Palu ini sudah ada lah beberapa teman-teman pelaku usaha thrifting ini, kita sering kumpul, kita sering curhat bareng gitu. Kalau untuk pengaruh yang beli itu tidak, sekarang agak susah dapat barangnya gitu. Mungkin karena itu banyak yang takut-takut jual barang. Jadi yang dijual ini stok lama gitu ya? Betul. Jadi teman-teman ini sudah mulai ini kan, aduh mau lebaran ini kan momen, barang baru tidak ada ini. Karena memang sampai sekarang saja pun belum ada yang ini yang mau jual barangnya, mungkin takut atau gimana, saya nggak tahu itu. Jadi yang dijual itu barang bulan berapa itu yang tersimpan di gudang? Nah, kebetulan kalau kita yang memang dikemas, kalau kita yang dikemas barang kan, kalau di tempat saya kan itu kan barangnya dicuci dulu, terus disetrika, dirapin, dijual. Kalau yang kayak gitu kan dia barang-barang tidak juga barang stok, memang lalu itu habis beli. Nah, kebetulan sekarang lagi susah. Kalau untuk stok barang tidak susah sebenarnya ini, stok barang-barang begini. Itu sejak kapan? Sejak ada pelarangan ini? Iya betul. Kalau mungkin larangan ini ada perannya atau hati-hati nanti begini-begini, mungkin kita sudah siap. Sudah stok lah. Iya sudah stok. Ternyata kan tiba-tiba presiden ngomong kayak gini, jelas menterinya turun tangan langsung. Kita juga
mau prepare tidak bisa sudah, karena memang sudah diperintahkan dari atas. Kalau barang-barang ini dari mana sebenarnya kan orang bilang dari apa namanya, ada yang dari Korea, ada yang dari Cina, apa daerah-daerah negara tetangga kah, atau ada yang dari Eropa gitu? Rata-rata. Kalau yang saya tahu besarnya barang masuk di Indonesia kayaknya barang Korea yang lebih besar. Korea, apalagi Korea lagi dengan diminati. Jepang. Korea ini kan diminati anak muda ya. Iya, karena sekarang kan dunia kan kiblatnya memang dulu kan Prancis dulu. Di Eropa sekarang kan sudah, kalau di Asia Korea. Jadi barang-barang second Korea yang masuk yang sangat diminati di Indonesia sekarang ini. Barangnya dapatnya, kalau saya dapat dari Indonesia juga. Memang barang sudah ada di Indonesia. Kalau saya pribadi tidak beli dari Koreanya. Memang ada penampung, ada distributornya begitu. Betul. Dan itu barang terang-terangan. Terang-terangan di pasar saja itu kan. Betul. Tidak sembunyi-sembunyi. Kalau misalkan barang ilegal itu barang jelas, mungkin teman-teman itu bongkar di rumah dulu, isi di karung, baru bawa di pasar. Ini tidak, di pasar itu dalam bentuk bal-balan. Iya, saya sempat lihat masih pakai apa namanya, betul, masih dikawat. Iya, betul. Buka aja saja setengah mati. Betul. Pakai tang potong gitu. Makanya agak lucu sebenarnya barang ini. Kalau misalkan asik juga untuk dibahas memang. Terus kan pemerintah itu alasan utamanya itu selain apa namanya, biar jelas pajak masuknya begitu. Iya. Ya, seandainya yang saya baca juga itu soal apa, dianggap nanti membunuh industri lokal, tekstil lokal itu, pakaian-pakaian produk lokal. Iya, betul. Nah itu bagaimana tanggapan Adin soal itu? Kalau Adin, kalau saya rasa dampaknya sih tidak ada dengan teman-teman industri lokal, karena memang hanya berapa sekian persen saja masuk barang ini ke Indonesia. Bandingkan dengan barang impor dari Cina itu. Barang impor dari Cina itu kan hampir 75%. Jadi kalau saya rasa, saya tidak setuju kalau misalkan pelaku usaha thrifting ini dianggap mengganggu perekonomian negara lewat industri-industri kecil ini. Saya rasa tidak, karena memang selama ini kayak saya bilang tadi, ini kan barang sudah hampir puluhan tahun. Maksudnya kalau memang ini terganggu, yang lain ini terganggu, pasti dari kemarin udah protes kan. Nah yang protesnya baru sekarang. Kemarin kalau misalkan baru 2 tahun ini fenomena thrifting ini di Indonesia, mungkin saya tidak heran baru protes, mungkin baru keras. Tapi ini udah puluhan tahun. Bahkan ada teman-teman pelaku usaha ini menyekolahkan anaknya hanya di bisnis ini, dari usaha ini. Ada juga ya? Ada. Dan ini juga pernah kan juga dirazia dulu awal-awal pernah juga ditangkap, yang di pelabuhan itu banyak tidak lolos. Tapi kemudian itu tadi lama-lama kendor lagi, kemudian ada lagi ganti menteri baru, ada kebijakan baru gitu ya. Betul. Nah, saya juga sebenarnya sependapat itu kalau Adin bilang tadi bahwa saya rasa tidak juga membunuh industri lokal gitu, produk-produk lokal gitu, karena ya mirip-mirip lah seperti kita cerita tadi di luar podcast ini. Iya. Kan? Betul. Ketika misalnya dulu Alfamidi, Alfamart masuk di Palu, kan ribut juga itu. Iya. Nanti mati kios-kios ini. Tapi saya lihat ada juga. Ada juga. Karena memang ada levelnya orang belanja itu kan. Betul. Misalnya masa orang mau beli rokok satu batang mau ke Alfamidi. Betul. Ya. Betul. Tetap dia hidup saja. Tambah banyak kios-kios juga. Malah tambah banyak Alfamidi, tambah berdempetan lagi. Ya, baku sebelah. Ya mungkin itu contoh kecil berarti. Mungkin menurut saya juga mirip-mirip lah bisnis ini, thrifting dan produk-produk lokal kita. Betul. Hanya bedanya Alfamidi ini legal. Ya. Yang thrifting ini ilegal. Nah, itu mungkin apa perlu di teman-teman ini pengusaha thrifting harusnya ada regulasi yang melegalkan itu supaya tidak dianggap ya dikejar-kejar begitu. Iya. Kalau harapan saya kalau bisa memang
mending dilegalkan saja. Maksudnya walaupun juga ini dari dulu kan ilegal, tapi ada terus itu. Diloloskan maksudnya, terus. Undang-undang ini kenapa dilanggar terus itu kan? Kan sudah ada undang-undangnya. Katanya di 2015 katanya itu tidak boleh impor barang bekas dari luar ke Indonesia begitu. Jadi kalau misalkan itu dilegalkan, berarti tidak ada lagi namanya lewat jalur tikus atau pasti sudah ke cukai semua. Betul. Kalau legal. Tapi anehnya lagi, kalau ini barang ilegal, nyata ada sekarang dilihat. Lolos terus. Pelaku usahanya kelihatan semua ini. Kirim terus juga. Malahan terang-terangan kan. Aduh. Yang kita khawatirkan kan ini kayak kasus di tahun-tahun sebelumnya tuh, begitu rame-rame tangkap gitu. Tapi akhirnya kendor, masuk lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu. Jadi orang bilang dikasih lolos, ilegal dikasih lolos gitu. Iya, betul. Nah, kayak saya khawatirnya begini juga ya, nanti berapa tahun pasti begitu. Jadi ini sebenarnya momen kalau sudah mau akhir tahun. Iya, ini saya rasa ini pengalaman saya selama beberapa tahun ini, 2 tahun ini, barang itu kalau sudah mau akhir tahun atau mau dekat Ramadan itu pasti ada isu seperti itu. Dan akan naik harga gitu. Gitu. Pasti nih, ini nanti lihat, ini pasti habis ini harganya naik ini. Turunnya susah gitu. Turunnya susah, walaupun mungkin dari sananya sudah turun, tapi di kitanya tidak dikasih turun. Jadi kalau barang sudah mulai susah, biasalah permainan. Ada barang ini kan, tapi harganya sekian, namanya orang butuh, boleh silakan kirim saja. Baru aneh-aneh alasannya kan. Dulu alasannya tidak boleh masuk cakar karena nanti membawa virus. Dulu, iya betul. Sekarang membunuh industri lokalan. Gitu. Dibawa lagi soal pajak karena lagi rame pajak gitu. Iya, betul. Padahal kita bayar pajak, orang lain yang menikmati. Rubicon. Nah itu. Apa curhat teman-teman lain lagi nih soal pelarangan ini? Kayak tadi, maksud saya begini. Saya mohon pemerintah kalau bisa jangan lihat barangnya ini, lihat semangat usaha anak-anak mudanya kita ini, gitu. Maksudnya anak SMP, kayak saya bilang tadi, anak SMP, anak SMA lagi semangat ini bisnis ini. Modal 200.000, dia ke pasar dari subuh sudah di pasar itu. Jadi ambil barang yang bisa dijual, dikelola, ambil, bawa di rumah, dicuci, disetrika, digantung, jual lagi, ada untung 20.000, 30.000. Maksud saya semangatnya anak muda ini yang dilihat. Rata-rata pengusaha thrifting itu justru anak muda ya? Malahan sekarang 75% sekarang di Palu ini anak SMA, anak SMA, apalagi anak-anak kampus yang dari luar, yang anak teman-teman ngekos itu, daripada dia mungkin ngerepotin orang tua dari kampung kan, mending dia ada uang jajan disisipkan 200.000, 300.000, dibuatkan modal, ke pasar lah dia. Subuh sudah di pasar, bongkar barang dapat 3-4 lembar, bawa pulang cuci, postinglah di sosmed teman-teman ini, laku lagi, begitu terus. Jadi yang saya mohon pemerintah yang dilihat itu dampak positifnya ini. Bayangkan kalau tidak ada itu, jelas anak-anak ini tadi itu tawuran kan, narkoba, begal di mana-mana kan. Jadi semangat anak teman-teman ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan ini betul-betul tidak diizinkan di Indonesia, tidak dilegalkan, itu pikirkan solusinya yang itu. Ya, harus ada solusi begitu. Betul. Jangan larang orang kemudian mematikan keinginan anak-anak jadi pengusaha muda begitu. Betul. Mencoba dengan keahliannya mungkin berdagang, kemudian pemerintah cuma main memutus begitu. Betul. Saya dengar ada pengalaman tidak bagus juga di Adin ini kemarin. Iya. Waktu di pameran apa ya, tidak diikut sertakan karena jual thrifting. Oh belum, alhamdulillah. Jadi begini. Jadi alhamdulillah, berarti Palu berkembang kan. Dunia thrifting ini kan berkembang, di Palu juga ikut berkembang. Jadi saking berkembangnya kita buatkan eventnya, wadahnya begitu. Ada event. Iya, yang namanya itu Palu Thrift Day. Itu sekarang sudah volume 3. Sekarang sudah part 3. Iya, edisi ketiga sudah di bulan Mei ini. Nah, jadi Palu Thrift Day. Jadi kita teman-teman usaha
pelaku usaha thrift ini saya buatkan wadah event seperti itu. Biar apa? Biar barang second ini tidak dianggap norak lah, maksudnya. Ada eventnya. Di event itu kita juga ada edukasi, ada sharing session, dan di event itu bukan hanya pelaku thrift yang ada, kuliner juga ada, teman-teman yang jual aksesoris ada juga, yang jual parfum ada juga. Nah, di bawah naungan Palu Thrift Day ini. Nah, jadi kalau belum tahu sekarang ini, saya kan belum minta izin ini. Nah, cuman ada masukan-masukan kayaknya tidak dikasih izin event ini. Nah, itulah kan. Itu kalau misalkan itu tidak diizinkan, sementara itu adalah ekonomi kreatif. Ya, bisa mewadahi beberapa UKM begitu. Kan kasihan yang so positifnya, ini luar biasa positifnya di dalam itu. Teman-teman berinteraksi, jual beli di situ. Sementara kita kan ada namanya Kementerian Koperasi dan UMKM itu. Kalau itu misalkan tidak diizinkan, mau bagaimana lagi kita ini? Padahal itu luar biasa di situ itu. Waktu part 1, part 2 no problem, jalan. Nggak ada masalah, alhamdulillah. Jalan. Dan disupport juga oleh pemerintah waktu itu. Kalau disupport dari pemerintah maksudnya berizin. Oh, disupport berarti. Iya, alhamdulillah. Sekarang ini agak was-was ini karena. Iya, betul. betul. Dari menteri, dari presiden juga sudah ngomong ini kan. Betul. Makanya kalau di event ini lagi misalkan tidak diizinkan, saya rasa sayang sekali. Nah barang yang teman-teman yang datang yang jualan di event itu betul-betul barang yang sudah dipilih, dikemas baik, bukan barang dari maksudnya teman-teman itu bukan beli barang dari Cina, bukan. Jadi 75% teman-teman pelaku usaha thrift yang ikut di event itu ambil barang di sini saja, gitu. Bukan barang dia beli di Amerika atau di Cina atau di Korea, bukan. Dia beli di Palu, di pasar-pasar, kumpul. Berapa bulan kemudian sudah lumayan stok, kita ketemu di event dengan barang yang hasil hasil thriftingannya tadi, begitu. Saya ingin Abang Adin mau menyampaikan semacam penutup begitu. Kalau kerennya kalau macam wawancara itu apa istilahnya? Closing statement. Closing statement. Oh, oke. Apa harapannya atau apakah yang mau disampaikan di dunia thrifting juga? Boleh, silakan. Oke. Saya hanya mau bilang di Indonesia ini pesannya mungkin ini harapan saya mungkin terwakilkan juga dengan teman-teman pelaku usaha thrifting. Yang saya mau tekankan dengan pemerintah itu kalau larang-larang betul gitu. Jangan setengah-setengah. Oke. Kalau misalkan presiden bilang tidak boleh jual, jangan. Kalau bisa jangan. Semua tidak boleh. Jangan yang jangan modal nanti. Besar. Ya, betul itu. Jangan modal besar yang diloloskan. Itu dia. Jadi harapan saya komitmen itu. Kalau bisa saya sebagai pelaku usaha thrifting, kalau misalkan ini tidak boleh di Indonesia, saya juga harus nurut pemerintah kan. Jadi harapan saya kalau bisa, kalau mau berantas, jangan setengah-setengah. Mungkin itu saja penutup dari saya. Saya akhiri, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai waktu dapat lagi. Thank you. Oke, terima kasih Kanda. Kanda ini.